Senin siang, angin kencang disertai hujan masih menerjang kawasan Kabupaten. Badai Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir ini meluluhlantahkan sebagian besar Kupang. Data dari BPBD Kota Kupang, saat ini terdapat 734 rumah milik warga hancur dan 2.190 jiwa terkena dampak serta harus mengungsi. Pada tanggal 5 April 2021, masyarakat Nusa Tenggara Timur diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim, badai kencang dan gelombang laut yang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan badai yang terjadi ini adalah siklon tropis Seroja. Sebagai akibat dari badai tersebut, sejumlah daerah yang terkena badai siklon tropis Seroja mengalami kerusakan infrastruktur, terutama jembatan yang ambrol sehingga membuat beberapa wilayah terisolasi. Ada banyak rumah warga yang mengalami kerusakan karena dihantam banjir dan angin kencang. Selain itu dikabarkan juga sejumlah orang meninggal dunia. Ada yang terkubur hidup-hidup karena longsor atau terbawa hanyut bersama rumahnya oleh banjir. Gemit Hosananai Hotel merupakan salah satu gereja yang terdampak siklon tropis Seroja. Dampak dari badai siklon tropis Seroja yang dirasakan oleh jemaat Hosananai Hotel adalah gedung gereja yang rubuh, 7 rumah jemaat yang mengalami kerusakan, dan terdapat 3 korban jiwa, yaitu pendeta dan anaknya serta keponakannya yang terkena reruntuhan bangunan pastori yang rubuh karena badai. Kerugian lain yang dirasakan oleh jemaat ialah mereka mengalami gagal panen karena kebun dan sejumlah ternak peliharaan hilang terbawa arus banjir dan ditutupi lumpur dari tanah longsor. Hal ini memberi dampak buruk bagi ekonomi jemaat. Dalam keadaan duka atas kehilangan orang-orang terkasih, jemaat juga berinisiatif untuk bahu-membahu, bergotong royong untuk saling menolong. Hal ini dilatar belakangi atas rasa kemanusiaan bahwa manusia saling membutuhkan dan kebergantungan antar satu dengan yang lainnya, terutama dalam kehidupan bergereja sebagai persekutuan umat percaya. Tindakan gotong royong yang dilakukan oleh jemaat ialah yang pertama, setiap kepala keluarga diberi tanggungan berupa uang senilai Rp100.000 serta beberapa keluarga memberikan sumbangan berupa kayu untuk digunakan dalam membangun kembali atap gereja yang rusak. Kedua, seluruh jemaat berpartisipasi berupa kesiapan diri untuk membantu beberapa keluarga dalam memperbaiki rumah mereka yang rusak. Tindakan gotong royong ini lahir dari budaya jemaat yang pada umumnya bermayoritas adalah suku Timur, sehingga di mana ada keluarga yang mengalami musibah, di situ mereka ada untuk membantu. Hal ini jugalah yang dihidupi dalam kehidupan bergereja di jemaat Hosananai Hotel. Bentuk-bentuk solidaritas yang dilakukan oleh gereja memang masih sangat terbatas karena selain persoalan ekonomi, mengingat seluruh jemaat naik hotel yang rata-ratanya adalah petani. Menurut pengakuan penanggung jawab, jemaat kesulitan dalam menanggapi situasi yang ada, mengingat mereka kehilangan pemimpin, yaitu pendeta. Dasar Alkitabiah mengenai solidaritas dalam Perjanjian Lama. Berkaitan dengan tema yang dikaji, maka kelompok memilih kitab Ulangan 24 ayat 6-22 di bawah perikop tentang melindungi sesama manusia, sehingga kita bisa belajar bersama mengapa kita harus hidup bersolider dengan satu sama lain. Ulangan 24 ayat 6-22 ini Musa membahas mengenai apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perikop ini juga membahas mengenai kehidupan pada ayat 6-15, keadilan pada ayat 16-18, dan tentang perbuatan baik pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22.
Pada perikop ini, Musa begitu menekankan akan 3 hal yang telah disebutkan di atas tadi, yakni mengenai kehidupan, keadilan, serta perbuatan baik. Hal ini ditekankan semata-mata agar umat Israel pada saat itu bisa hidup menurut apa yang Allah perkenankan dan tidak menyakiti atau bahkan menyusahkan sesama mereka. Justru mereka harus saling memperhatikan satu sama lain, saling membangun serta menopang satu sama lain, seperti menolong yang kesusahan serta berbuat adil terhadap sesama, sebab dulu mereka sama-sama adalah budak di tanah Mesir. Sehingga Musa mengharapkan agar mereka memiliki rasa saling memiliki satu sama lain. Janganlah serakah, hendaklah kita saling memperhatikan satu sama lain. Hal ini merupakan suatu kepedulian Allah kepada umatnya yang menderita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan umatnya, entah kita menderita oleh karena kesalahan kita sendiri, atau bukan Allah tak pernah meninggalkan mereka yang setia percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Allah berharap agar bangsa Israel kiranya mau juga untuk berbelas kasihan kepada mereka yang tidak dapat mengambil bagian dalam kekayaan dan kebebasan bersama yang telah mereka peroleh. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada saat itu saja, tetapi juga hingga saat ini. Dalam kitab Perjanjian Baru banyak sekali membahas mengenai hal solidaritas ini. Namun yang kami kelompok pilih untuk kami gunakan ialah surat pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-31. Pada perikop ini kata tubuh dan anggota-anggota dipakai dengan makna yang tetap dan tidak diganti. Istilah tubuh dipakai secara harafiah dengan anggota-anggotanya termasuk kepala. Ada suatu terjemahan yang mengatakan demikian. Kristus itu seperti tubuh, yaitu terdiri dari banyak anggota. Tubuh itu tetap saja satu, walaupun anggotanya berbeda-beda. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kristus dapat diumpamakan sebagai satu tubuh manusia. Tubuh itu satu namun terdiri dari banyak anggota. Meski anggota tubuh itu banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap itu hanya merupakan satu tubuh. Gagasan banyak anggota tetapi satu tubuh juga mencakup hal saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Tubuh memerlukan banyak anggota untuk dapat melaksanakan tugasnya yang bermacam-macam. Sebab akan aneh apabila tubuh hanya memiliki satu jenis anggota saja. Allah sudah mengatur hubungan antara setiap anggota itu sedemikian rupa di dalam tubuh manusia, sehingga mereka bekerja dalam kerjasama serta saling bergantung satu sama lain. Jadi sepanjang jemaat Kristen berfungsi sebagai satu tubuh, maka semuanya akan bersama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan tanpa adanya iri hati. Melalui hal ini bisa kita lihat bersama bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, melainkan kita harus dapat hidup bersama dan saling membangun satu sama lain. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita harus ingat bahwa kita ini semua adalah satu di dalam Kristus. Karena dalam satu anggota tubuh itu kalau ada yang terluka, maka seluruh tubuh pun turut merasakan sakitnya. Oleh karena itu, solidaritas kita sebagai orang Kristen sangatlah penting di sini. Sebab karena kita satu dalam Kristus, maka secara tidak langsung kita pun turut merasakan penderitaan yang sesama kita rasakan. Oleh sebab itu, diharapkan bagi kita untuk dapat saling hidup, membangun dan menopang satu sama lain. Sama seperti yang kelompok temukan di dalam penelitian kami di Gemeente Hosanna Hotel, di mana akibat seroja mereka semua berduka serta menderita. Mulai dari bangunan gereja dan rumah-rumah yang rusak, ladang yang tertimbun longsor dan banjir, bahkan mereka harus kehilangan seorang pendeta beserta anak dan seorang keponakannya akibat badai seroja yang terjadi. Mereka berduka dan terpuruk, namun karena kasih dan penyertaan Tuhan serta rasa saling memiliki mereka yang tinggi, mereka mulai kembali berjuang untuk dapat bangkit bersama, bahu-membahu untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada, serta saling menguatkan satu sama lain. Dan inilah perwujudan yang nyata dari solidaritas itu sendiri, di mana rasa saling memiliki serta sepenanggungan yang mereka punya yang membantu mereka untuk dapat bertahan. Siklon tropis Seroja yang melanda beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur pada 5 April 2021 membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di antaranya kerusakan infrastruktur akibat dihantam badai dan banjir. Menyikapi keadaan yang demikian, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi sejumlah kerusakan dan dampak yang ditimbulkan dari badai siklon tropis Seroja. Gereja yang terpanggil dalam ladang misi mesti sadar akan konteks
serta di dalamnya mengembangkan eklesiologi sambil mengikuti teladan Yesus yang datang bukan saja mewartakan kerajaan Allah secara verbal, melainkan juga dalam bentuk nyata, yaitu dalam tindakan mewujudkan solidaritas kepada dunia. Sebagaimana juga yang nampak dalam kehidupan jemaat Hosana Naik Otel. Jemaat ini memupuk solidaritas yang diwariskan oleh para pendahulu mereka dalam jalinan kasih persaudaraan dan persekutuan yang erat. Rasa sepenanggungan membuat mereka tidak lagi memandang marga atau garis keturunan dari mana mereka berasal, melainkan membingkai keberagaman itu dalam semangat saling memiliki.